orang itu kayak akan bisa melihat bahwa di pantai Parangtritis ini memang ada suatu kayak gerbang, di mana gerbang tersebut yaitu menuju dimensi lain atau dunia lain atau menuju kerajaan Nyi Loro Kidul tersebut. Hai Bolo, selamat datang di channel Najah Bercerita. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah pantai yang amat sangat indah namun terkenal dengan kemistisannya, Bolo. Nah, pantai ini nih ya, itu kabar-kabarnya banyak sekali menelan korban jiwa. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja cekidot. Nah, pantai yang amat sangat indah dan menyimpan sejuta misteri ini ya, ini dinamakan sebagai Pantai Parangtritis. Nah, Pantai Parangtritis ini ya, Bolo ya, ini terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, secara spesifiknya Pantai Parangtritis ini ya, ini terletak ya sekitar 27 hingga 29 km di selatan kota Yogyakarta. Nah, Pantai Parangtritis ya, dimana dinamakan sebagai Parangtritis ini, Bolo ya, itu konon katanya ya terbentuk dengan dua kata bahasa Jawa, dimana parang itu artinya batu dan tumaritis itu artinya ya tetesan air gitu loh, Bolo. Nah, pada zaman dahulu ya, Bolo ya, ini ada pangeran yang bernama Pangeran Dipokusumo, di mana Pangeran Dipokusumo ini ya semacam kerabat lah dari kerajaan Majapahit, dan Pangeran Dipokusumo ini melarikan diri untuk bertapa ya, dan melarikan diri ya dari kejaran musuhnya pada saat itu gitu loh, Bolo ya. Nah, ketika Pangeran Dipokusumo ini sudah sampai nih di suatu tempat ya, dimana ini ya kaitannya dengan pantai tersebut ya, ya pesisir pantai lah, sudah di tempat pesisir pantai ini, Bolo, Pangeran Dipokusumo itu melakukan semedi ya, bersemedi nih, pangeran bersemedi. Nah, ketika Pangeran Dipokusumo ini bersemedi di sebuah karang, Pangeran Dipokusumo itu melihat ada tetesan air dari celah batu karang. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, parang itu artinya ya batu ya, atau batu karang ya, dan tumaritis itu artinya tetesan air, sehingga pantai yang dijadikan tempat bertapanya Pangeran Dipokusumo tersebut ya dinamakan sebagai Pantai Parangtritis ya, atas kejadian pangeran tersebut melihat air yang menetes begitu, Bolo. Nah, mitos atau misteri yang pertama ini adalah tentang kerajaan Ratu Selatan, atau suatu kayak semacam ya kerajaan gaib dan Nyi Loro Kidul ya, dimana di misteri pertama ini, Bolo ya, atau mitos yang berkembang tentang misteri pertama ini konon katanya Pantai Parangtritis ini adalah bagian dari kerajaan Nyi Loro Kidul. Dan konon katanya Nyi Loro Kidul ini itu kayak seringkali datang ke Pantai Parangtritis atau bahkan menampakkan diri di Pantai Parangtritis tersebut. Ya, konon katanya seperti itu. Ya. Kemudian misteri yang kedua atau mitos yang amat sangat terkenal ini tentang larangan
memakai baju warna hijau. Dimana di Parangtritis ini ya, kita kayak nggak asing lagi kalau ke sana ya, kalau bisa memang nggak boleh memakai pakaian warna hijau ya Bolok ya. Karena pakaian warna hijau ini adalah ya identik dengan kesukaan Nyi Loro Kidul, di mana Nyi Loro Kidul amat sangat menyukai warna hijau. Ya konon katanya Nyi Loro Kidul ini ya sosok perempuan yang amat sangat cantik ya. Rambutnya panjang, dan Nyi Loro Kidul ini ya menggunakan pakaian warna hijau. Jadi ketika nih Bolok ya, ada wisatawan ataupun pengunjung ya datang ke pantai Parangtritis ini kemudian menggunakan pakaian warna hijau, konon katanya wisatawan ini kayak akan terseret ombak, akan kayak diambil oleh Nyi Loro Kidul. Ada yang bilang ya diambilnya wisatawan ini ya atau pengunjung ini ya itu ya karena dijadikan sebagai tumbal. Tapi konon katanya juga ada yang bilang diambilnya pengunjung ini atau wisatawan ini ya yang memakai baju warna hijau yang terseret ombak, yaitu dijadikan sebagai pengikut Nyi Loro Kidul. Begitu Bolok ya. Tapi ya konon katanya juga ya, menurut tim SAR, larangan memakai warna hijau ini ya ketika pergi ke pantai Parangtritis, yaitu karena ketika misalkan nih amit-amit ya ada suatu tragedi atau kecelakaan di mana terseret ombak, terseret apa ya semacam ya ke bawah pantai ini ya, keseret nih, itu kayak akan menyulitkan evakuasi karena warna hijau ini kayak akan menyatu dengan laut tersebut ya, atau kayak akan sulit dikenali ya karena memang ya batu-batu, rumput atau lain sebagainya yang ada di laut tersebut ya Bolok itu kan warnanya hijau. Jadi kayak itu semacam menyulitkan kayak evakuasi, atau bahkan karena warna tersebut itu menyatu dengan pantai tersebut atau laut atau air laut tersebut ataupun hal-hal yang ada di bawah laut tersebut gitu loh Bolok. Konon katanya seperti itu ya. Tapi intinya ya kalau bisa memang menghindari lah hal-hal yang seperti itu. Jadi ya datang ke pantai Parangtritis ya pakai warna lain lah selain warna hijau. Begitu ya Bolok ya. Nah, kemudian mitos yang ketiga di sini tentang gerbang gaib ya. Dimana ya tadi seperti di mitos pertama, pantai Parangtritis ini itu adalah bagian dari kerajaan gaib ataupun Nyi Loro Kidul yang ada kaitannya dengan Nyi Loro Kidul. Jadi kalau misalkan orang yang memang punya kemampuan lebih nih dalam hal kaitannya dengan spiritual lah atau supranatural lah, atau kayak punya kepekaan dalam kemistisan ya atau hal-hal gaib, orang itu kayak akan bisa melihat bahwa di pantai Parangtritis ini memang ada suatu kayak gerbang, di mana gerbang tersebut yaitu menuju dimensi lain atau dunia lain atau menuju kerajaan Nyi Loro Kidul tersebut gitu loh Bolok ya. Dan ya kalau bisa ketika memang di pantai Parangtritis intinya harus menaati peraturan ya, karena konon katanya ya ketika tidak menaati peraturan nih ya, atau kayak seenaknya sendiri atau kayak berenang sampai jauh ya, itu kayak ya akan bisa masuk ke gerbang gaib tersebut dan masuk ke dunia lain, atau bahkan akan hilang secara misterius gitu loh Bolok, atau bahkan kayak akan keseret, jadi kayak nggak bisa kembali lagi atau sulit kembali gitu loh Bolok ya. Mitos selanjutnya ini tentang pantai Parangtritis dijadikan sebagai tempat yang amat sangat sakral
atau dijadikan sebagai tempat meditasi ataupun ritual-ritual tertentu. Karena konon katanya ya banyak sekali masyarakat nih yang datang ke pantai Parangtritis ya untuk bermeditasi, untuk kayak mencari wangsit gitu loh, untuk kayak menyatu dengan alam, menyatu dengan pantai, dan kayak semacam ya ingin apa ya, ibarat kata mendapatkan wangsit atau berkomunikasi dengan Nyi Loro Kidul. Begitu Bolo. Ya, dan untuk rasa hormat masyarakat ataupun warga setempat, ya di malam 1 Suro itu warga setempat itu biasanya itu memang melakukan suatu ritual untuk memberikan apa ya, semacam sesajen nih untuk Nyi Loro Kidul ataupun pantai Parangtritis tersebut atau pantai selatan tersebut gitu loh Bolo. Intinya kayak ada sesuatu hal yang dijadikan sebagai sesajen, sebagai bentuk rasa hormat lah, intinya semacam itu ketika di malam 1 Suro. Mitos yang terakhir Bolo ya, versi Najah Bercerita ini adalah tentang larangan mengambil pasir di pantai Parangtritis. Karena konon katanya ya, dari kabar-kabar yang beredar, ketika mengambil pasir nih di pantai Parangtritis tanpa izin, itu kayak akan bisa membawa kesialan. Ya, konon katanya itu ya kalau mengambil pasir ini kayak harus apa ya, izin lah dengan Nyi Loro Kidul atau kayak membuat ritual tertentu. Ya intinya ya memang izin gitu loh Bolo. Karena memang kalau tidak izin itu ya selain membawa kesialan, itu kayak bisa membawa penyakit lah untuk orang yang mengambilnya, atau bahkan orang yang mengambilnya ini kayak akan selalu gelisah, selalu tidak tenang, atau bahkan kayak akan selalu ya mengalami suatu kondisi atau suatu hal tentang kejadian-kejadian aneh gitu loh Bolo. Ya. Nah, itu adalah mitos ataupun misteri tentang pantai Parangtritis. Intinya dari cerita ini Bolo ya kalau kita ke pantai Parangtritis intinya harus sopan. Intinya jangan mengambil sesuatu di situ, jangan mengambil pasir ya. Dan intinya di sini harus patuhi peraturan. Intinya kalau misalkan pengen berenang nih di pantai Parangtritis, intinya kalau bisa memang tidak jauh-jauh lah, tidak yang sampai ke tengah lah, intinya tidak yang sampai melewati batas lah gitu loh Bolo. Karena konon katanya pula ya sewaktu-waktu itu kayak Parangtritis itu kayak bisa apa ya, muncul ombak besar di pantai tersebut, dan konon katanya pula ombak besar itu ya sebagai bentuk kemarahan Nyi Loro Kidul bagi hal-hal yang tidak disukai oleh Nyi Loro Kidul, atau bagi orang-orang yang kayak melakukan suatu tindakan dan itu yang benar-benar menjadi larangan gitu loh Bolo. Konon katanya seperti itu. Tapi intinya ini hanya sebagai informasi aja untuk kita semua. Dan ini adalah sebuah cerita yang memang berkembang di masyarakat, dan saya ambil cerita ini memang dari berbagai macam informasi ya yang saya baca, yang saya dengar. Dan intinya Bolo ya, kalau misalkan di pantai Parangtritis ya, ketika masuk jangan lupa berdoa dulu, jangan lupa untuk hati-hati, jangan lupa untuk fokus dan konsen, begitu Bolo ya. Baik, terima kasih tuh dari saya, dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye bye Bolo.